Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kencana Abdullah dengan kode NIM 053901733 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 pemrograman berbasis web. Oke, langsung kita lihat saja tugasnya. Di sini saya diminta untuk membuat halaman stok bahan ajar yang meliputi kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, dan catatan HTML. Oke, di sini saya sudah membuat ya yang ditugaskan. Dan di bagian ini di if form values, object action item form values, fungsinya untuk mengambil seluruh data baru yang diinputkan pengguna pada form modal lalu secara langsung ditimpakan ke data item yang lama. Dikarenakan ini menggunakan Vue.js, jadinya dia menjadi reaktif. Data di tabel HTML berubah tanpa merefresh halaman. Ini ya. Oke, untuk tugas yang ini sudah selesai. Lalu kita ke tugas selanjutnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, di data bahan ajar. Di data bahan ajar JS bawaan ini terdapat tag HTML yang akan ditampilkan di form edit. Tujuan saya menggunakan trim adalah untuk membersihkan tag HTML yang ditampilkan. Ini ya. M ini disebut sebagai tag HTML. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Kita bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Oke. Di bagian ini saya menggunakan if ya. Jadi baris ini untuk mencocokkan nilai yang dipilih pengguna dengan data yang ada di database. Ini akan menampilkan baris data yang wilayah UT daerahnya dan kategorinya sama persis dengan yang dipilih pengguna. Oke, sini saya selesai. Oke, ke tugas berikutnya. Yang ini ya. Lalu kita lihat di bagian ini. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jika jumlah stoknya itu kurang dari sama dengan safety atau kuantitinya sama dengan 0, maka hanya ditampilkan stok yang menipis atau kosong. Oke, kita ke tugas berikutnya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, di bagian ini ya, sorting. Jadi cara kerjanya kita lihat dulu, ada parameter A dan B. Fungsinya adalah untuk mengatur ulang sortir pada array, dan posisi array-nya ada di local compare. Nah, local compare ini digunakan untuk menyusun abjad judul dari A sampai Z. Dan di sini juga ada pengurangan parameter A dan B. Ini ya. Fungsinya untuk menyusun angka dari yang terkecil sampai yang terbesar secara berurutan. Oke, lalu ke tugas selanjutnya, fitur filter dapat diset ulang atau reset. Oke, ini terdapat di bagian reset filter ya. Jadi cara kerjanya sederhana, yaitu mengembalikan value ke kondisi 0 atau false. Oke, kita melanjutkan tugas berikutnya. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Oke, ini ada di bagian compute ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan cache dari Vue.js, artinya Vue akan menampilkan hasil penyaringan atau filter di memori. Contohnya, jika user menekan tombol hapus atau edit,
Tanpa filter, di Vue.js tidak menghitung ulang filter di tabel, hanya akan mengambil change yang disimpan. Lalu kita lanjut ke tugas berikutnya. Implementasikan dividend option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Oke. Ini ada di bagian stok HTML ya. Di select view model sama dengan select kategori disable. Ini artinya adalah mengunci input kolom kategori jika UT daerah belum dipilih. Ketika UT daerah sudah dipilih, maka akan lanjut ke JavaScript-nya. Oke, ke tugas selanjutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Oke, ini berada di stok APPJS ya, di bagian status class item. Jadi seperti ini, jika kuantitinya 0, maka kelas yang ditampilkan itu adalah danger. Nah, begitu pula dengan quantity kurang dari safety, maka akan ditampilkan kelas warning. Ini seperti yang di atas ya, sama. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, ini ada di bagian stok APPJS ya. Nah, di pre-confirm ini, jadi pre-confirm ini adalah untuk memastikan data yang diinputkan user sudah terisi. Nah, di sini saya menggunakan metode if. Jika from value tidak terisi, maka akan muncul pesan gagal. Nah, jika ada kode duplikat, cara kerjanya adalah kode yang diinput diperiksa sebelum disimpan. Nah, jika kodenya sama, maka akan muncul kode sudah terdaftar. Oke. Lalu di sini jika sudah semua, maka akan muncul pop-up. Berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Oke, saya akan lanjut ke tugas nomor 1 yang tadi. Saya akan run. Nah, saya akan login dahulu ya. Dan jika sudah login berhasil, maka akan muncul pop-up ini ya. Oke, di sini terdapat menu monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan history transaksi. Oke, saya akan masuk ke halaman informasi bahan ajar ya. Saya akan mengecek fiturnya sudah sesuai atau belum. Oke, untuk fitur yang pertama ini yaitu mengedit bahan ajar. Di sini saya akan mencoba mengedit di dasar-dasar sosiologi dan ini tampilannya. Oke. Saya akan menambahkan jumlahnya atau kuantitinya agar menjadi aman. Oke, di sini dia terdapat kuantiti 2. Maka saya akan contohkan 12. Lalu jika sudah kita simpan perubahan dan berhasil, data bahan ajar telah diperbarui. Nah, jika sudah berhasil, maka statusnya di sini akan menjadi aman. Oke, saya akan lanjut ke fitur selanjutnya yaitu fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Oke, di sini ini dia tampilannya ya. Tampilkan stok menipis atau kosong. Dan jika kita klik, maka ini ya. Di sini statusnya menipis. Ini kode, judul, kategori, UBJJ, lokasi rak, harga. Dan ini sudah selesai ya. Oke, saya akan melanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fiturnya berada di bagian ini ya, urutkan berdasar. Kita coba untuk urutkan berdasarkan judul. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk fitur ini diurutkan berdasarkan dari A sampai Z. Nah, di sini dimulai dari B sampai E. Oke, untuk jumlah dari yang terkecil ya sampai yang terbesar. Di sini
dari 7 sampai ke 28. Oke. Lalu harga, begitu pula dengan harga dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Oke, kita lanjut untuk ke fitur berikutnya, yaitu menampilkan status dari stok bahan ajar. Ini terdapat di bagian sini ya, semua PBJJ. Di sini terdapat fitur semua PBJJ dan semua kategori. Di sini saya akan memberi contoh, misalnya Jakarta. Nah, maka fungsi semua kategori aktif. Jika UT daerah Jakarta hanya berisi mata kuliah wajib, ini ya kategorinya, maka di kategori akan menampilkannya. Oke, untuk tugas ini sudah selesai. Nah, kita akan ke fitur selanjutnya, yaitu fitur reset. Oke, nah di bagian reset ini jika kita klik di sini ya, bagian ini ya, maka dia akan mengembalikan ke value ke kondisi semula. Oke, kita akan ke fitur berikutnya, yaitu fitur tambah data bahan ajar baru. Oke, saya akan beri contoh. Misalnya di sini pemrograman berbasis web. Kodenya yaitu masih 4309. Oke. Sini harganya katakanlah 50.000 rupiah. Nah, jumlahnya katakanlah 13. Wow, 13. Maka nah, di sini saya juga akan menambahkan catatannya, dan ini opsional. Saya akan memberikan catatannya, mata kuliah wajib. Yang kategorinya yang kewajib ya. Kita PBJD-nya Jakarta, dan lokasi raknya katakanlah di R1 A2. Kayak saya simpan ya. Nah, jika sudah, maka akan muncul pop-up berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Kita lihat di sini ya, data bahan ajar sudah ditambahkan. Oke, saya akan melanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu fitur duplikat. Oke, katakanlah saya akan menduplikat kode pengantar manajemen. Sini saya akan ngasal sini ya. Sudah kita simpan. Nah, maka akan muncul ini pop-up seperti ini ya. Gagal, kode sudah terdaftar. Oke. Oke, kita akan lanjut untuk soal nomor 2, yaitu tracking delivery order. Nah, sini akan saya run dahulu ya. Oke, ini dia tampilannya. Oke, saya akan memberikan contoh, misalnya di data JS ini Agus Pranoto ya. Oh iya, untuk tanggal kirimnya sudah di set otomatis ya, di tanggal hari ini. Saya akan memilih ekspedisi ekspres, lalu saya akan memilih paket IPA dasar, dan ini dia totalnya. Detail isi paket, total harga 140.000. Saya tambahkan dia baru. Nah, jika sudah, akan muncul pop-up seperti ini, data berhasil disimpan. Nah, di bagian aksi ini, untuk memperlihatkan detail perjalanannya ya. Sana Rina, coba saya lihat.
Nah, ini dia detail perjalanannya. Oke, untuk tugas 2 ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.